Bismillahirrahmanirrahim. Yani inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu atau hari kiamat itu adalah suatu yang telah ditetapkan. Yauma yunfahu fis-sur fatatuna afwaja. Pada hari sangkakala ditiup, lalu kalian datang secara berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit dibuka dan terdapatlah beberapa pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung dijalankan dan dijadikan seperti fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah sebagai tempat mengintai penjaga yang mengawasi isi neraka. Lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang taghin, yang melampaui batas, menjadi tempat kembali mereka. Dan terakhir kemarin, labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana, yakni di dalam neraka jahanam, ahqaba, dalam waktu yang sangat lama. Taib. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan lanjutkan pada ayat yang 24 dan seterusnya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, sudah dibaca tafsirnya kemarin. Silakan dibaca tafsirnya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba ay la ma yubridu juludahum. Silakan.
Ajaranallahu minha. Ajaranallahu minha. Baik, cukup, barakallahu fiik. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan dan mereka tidak mendapatkan minuman. Orang-orang yang berada di dalam neraka tersebut la yadhuquna fiha bardan wala syaraban. Mereka tidak merasakan kesejukan sama sekali dan tidak mendapatkan minuman. Ai la ma yubridu juludahum. Maksudnya tidak ada yang dapat mendinginkan kulit-kulit mereka. Jadi kulit mereka itu dibakar, dipanaskan sampai gosong, sampai hancur, tapi tidak ada sesuatu yang dapat mendinginkannya. Ya, beda dengan ketika di dunia mungkin kita kepanasan, tinggal ya meneduh, tinggal cari tempat yang dingin, tinggal cari sesuatu yang dapat mendinginkan badan kita. Tapi kalau di dalam neraka tidak ada yang dapat mendinginkan kulit kita. Wala ma yadfa'u dham'ahum, dan tidak ada yang dapat menghapus dahaga mereka. Jadi kehausan mereka itu tidak bisa dihilangkan. Kalau toh diberikan minuman zakum, minuman dari nanah, minuman dari air yang panas, dan itu tidak menambah kecuali kehausan, tidak menambah kecuali satu yang menyakitkan badan mereka. Illa hamiman, kecuali hanya air yang mendidih. Aima'an harran, adalah air yang sangat panas. Jadi mereka mendapatkan minuman, tapi minumannya adalah hamim. Minumannya adalah ma'un har, air yang sangat panas ya. Bagaimana kita minum air panas ya? Di dunia saja kita minum air hangat susah, apalagi air panas ya. Disiram air panas saja kita sudah kepanasan, apalagi disuruh minum masuk ke dalam tubuh kita, apalagi ini adalah hamim, air panas di dalam neraka. Wal iyadzu billah. Yashwi wujuhahum, yang dapat mematangkan wajah mereka. Kalau orang yang di dalam neraka itu minum hamim ini, wajahnya langsung matang ya, wajahnya langsung matang, langsung ya masak. Wa yaqta'u am'ahum, dan memutuskan usus-usus mereka. Ususnya mereka langsung putus semua. Gimana enggak putus? Airnya air panas, air neraka ya. Sehingga yakni usus-usus mereka itu putus semua. Karena apa? Karena hamim tadi. Wa wassaqa, dan minumannya adalah nanah. Selain hamim, maka jenis yang kedua minuman ahlun nar adalah wassaqan, yakni nanah. Siapa yang mau minum nanah? Kita melihat nanah saja jijik ya, bau dan seterusnya. Ini dijadikan minuman ahlun nar, wassaqa wa huwa sadidu ahlin nar, dan ini adalah sodidnya atau nanahnya ahlin nar, penduduk neraka ya. Bukan nanahnya siapa-siapa, ini adalah nanahnya ahlin nar, nanahnya orang-orang yang dibakar di dalam api neraka. Keluar nanahnya diminum. Wal iyadzu billah. Alladzi huwa fi ghayatin natani, yang mana nanahnya tersebut fi ghayatin natani,
sangat menyengat baunya, sangat puncak baunya. Maksudnya sangat bau sekali. Ya. Kita ketika di dunia mendengar atau mencium bau yang tidak sedap, kita sudah sangat menjauhi. Ya, kita sangat jijik. Ya. Ini kita akan dapati di dalam neraka ketika kita memasukinya. Wal'iyadzubillah. Wa karahatil madzaqah, dan rasanya yang tidak enak. Ya, bagaimana enak? Ya, di dunia saja nana itu enggak ada yang enak, ya. Apalagi di neraka. Itu menjadi minumannya ahlun nar. Wal'iyadzubillah. Wa innama istahaqqu hadhihi al-'uqubati al-fadhi'ati jazaa'an lahum wa faqan 'ala ma 'amilu minal a'mali al-musilati ilaiha lam yadlimhumullah walakin zalamu anfusahum. Sesungguhnya mereka mendapatkan al-'uqubat al-fadhi'ah, hukuman-hukuman yang mengerikan ini adalah jazaan lahum, sebagai balasan untuk mereka. Kenapa mereka mendapatkan hukuman-hukuman yang mengerikan tadi? Itu sebagai jaza, sebagai balasannya mereka. Ingat, namanya balasan itu berarti ada sebab sebelumnya. Kenapa ada sebab? Ya, kenapa ada akibat? Ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat, ada sebab. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memberikan uqubat al-fadhi'ah, yakni hukuman-hukuman yang mengerikan yang kita saksikan tadi, yang kita dengarkan tadi. Tidak mungkin Allah berikan kepada orang yang dia baik, tidak mungkin, ya. Sehingga dikatakan jazaan lahum wafaqan ala ma amilu, sebagai balasan untuk mereka dan sesuai dengan amal yang telah mereka kerjakan, minal a'malil musilati ilaiha, dari amalan-amalan yang mengantarkan kepada siksaan tersebut. Ya. Jadi kenapa Allah siksa dengan uqubat yang disebutkan tadi? Karena memang amalan-amalan yang mereka kerjakan mengantarkan kepada siksaan tersebut. Ya, seperti umpamanya di dunia itu disebutkan oleh polisi itu, hukuman ini karena sebabnya ini, hukumannya ini karena sebabnya ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala di akhirat menyebutkan uqubat, hukuman-hukuman yang mengerikan tadi kepada orang yang salah. Tidak mungkin. Lam yadlimhumullah, Allah tidak mendolimi mereka. Allah tidak mungkin salah tempat, salah orang. Allah tidak pernah dolim, walakin zalamu anfusahum, akan tetapi merekalah yang dolim terhadap diri mereka. Mereka sudah mendolimi diri mereka. Mereka diperintah untuk taat kepada Allah, tapi mereka malah memaksiati Allah. Mereka disuruh mentauhidkan Allah, tapi mereka malah mensekutukan Allah. Mereka disuruh berserah diri kepada Allah, mereka malah kufur kepada Allah, dan seterusnya. Itulah zalim. Zalim yang paling besar adalah syirik dan turunan-turunannya. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, menyembah harusnya kepada Allah, kepada selain Allah. Harusnya taat itu kita peruntukkan kepada Allah, kita malah taat kepada selain Allah, dan seterusnya. Itu adalah kedzaliman. Mereka telah zalim terhadap diri mereka sendiri. Walihada dzakara a'malahum, oleh karenanya Allah sebutkan amalan-amalan mereka, allati istahaqqu biha hadzal jaza, yang mana mereka berhak dengan balasan tersebut.
Faqal, Allah berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu adalah orang yang la yarjuna hisaba, tidak takut dengan adanya hisab. Ya, mereka enggak takut ketika di dunia. Mereka tidak sama sekali bergeming dengan ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan ayat-ayat tentang neraka, tentang hisab, tentang mizan, tentang yaumul qiyamah, tentang hari kebangkitan. Mereka sama sekali la yarjuna hisaba. Mereka enggak takut. Ya, nantang, ya. Sama seperti kita umpamanya nakut-nakuti anak kita, jangan main di jalan, nanti kamu jatuh atau tertabrak, waliyadzubillah umpamanya. Saya enggak takut, saya enggak takut ketabrak umpamanya, atau saya enggak takut jatuh. Itu namanya takdzib, itu adalah pendustaan atau membangkang terhadap larangan, pembangkangan terhadap larangan. Mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah la yarjuna hisaba. Mereka tidak takut dengan adanya hisab. Ai la yu'minuna bil ba'ts. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Wala annallaha yujazi al-khalqa bil khairi wasyarri. Mereka juga meyakini bahwasanya Allah enggak mungkin memberikan balasan terhadap makhluknya dengan kebaikan maupun keburukan. Tidak ada hari pembalasan itu, tidak ada. Itu kata mereka. Walidzalika ahmalu al-amala lil akhirah. Oleh karenanya mereka melalaikan, mereka meremehkan amalan untuk akhirat. Nah, ini pentingnya akidah, pentingnya keyakinan, pentingnya iman. Dari iman yang rusak, dari akidah yang rusak, dari keyakinan yang rusak menimbulkan amalan yang rusak. Karena mereka tidak yakin dengan adanya hari kiamat, menimbulkan apa? Mereka ahmalu, mereka lalai, mereka meremehkan amalan-amalan untuk akhirat. Karena mereka sudah di dalam otaknya, di dalam keimanannya, keyakinannya ada hari kebangkitan itu tidak ada, hari pembalasan itu tidak ada, sehingga mereka tidak ada persiapan. Ngapain beramal? Orang nggak ada hari kiamat. Sehingga dari sini dapat diambil pelajaran adanya kaitan antara iman dengan amal solih. Lihat orang yang beriman, maka ketika imannya baik, keyakinannya tentang hari kiamat baik, maka menimbulkan amal solih. Karena dia takut, dia pasti akan persiapan. Apa yang saya persiapkan nanti untuk hari kebangkitan? Karena hari kebangkitan itu pasti terjadi, keyakinannya kuat. Itulah orang yang beriman. Bedanya dengan orang yang kafir. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan sebab apa juga mereka dimasukkan dan disiksa dengan siksa yang mengerikan tadi? Karena apa? Kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kidzaba, dengan sebenar-benarnya pendustaan. Bayangkan, bukan kadzdzabu bi ayatina cukup, tidak di situ, tapi kidzaba, dengan sebenar-benarnya pendustaan. Jadi benar-benar tidak percaya, benar-benar mendustakan. Jadi benar-benar tidak percaya sama sekali. Itu namanya kidzaba. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Diulang, ditegaskan, dijadikan maf'ul mutlak. Mereka mendustakan ayat-ayat kami kidzaba, dengan sebenar-benarnya apa? Pendustaan. Ai kadzdzabu biha takdziban wadihan sharihan. Diperjelas oleh tafsirnya. Maksudnya adalah mereka mendustakan ayat-ayat Allah takdziban, dengan pendustaan wadihan yang sangat jelas, sharihan yang sangat nyata. Diperjelas oleh mufassir. Wa ja'atuhum al-bayyinatu
fa'anaduha, telah datang kepada mereka bayyinat, penjelasan, lalu mereka anaduha, mereka menentangnya. Padahal peringatan sudah disampaikan, Rasul sudah menyampaikan, ayat Al-Quran sudah disampaikan, sudah dibacakan, mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat, tapi mereka anaduha, mereka inad, mereka apa? Menentang. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, min qalilin wa kathirin wa khairin wa syarrin, semuanya, yang qalil yang sedikit, wa kathirin yang banyak, wa khairin yang baik, wa syarrin yang buruk, ahsainahu kitaba, sudah kami catat dalam satu kitab. Padahal ya, setiap harinya kita, setiap waktunya kita, setiap detiknya kita, tidak ada amalan yang kita kerjakan, baik itu banyak sedikit, baik buruk, semuanya kecuali ahsainahu kitaba, telah kami catat ya dalam satu kitab. Ai athbatnahu fil lauhi al mahfuz, kami tetapkan di dalam lauh mahfuz. Fala yahsabul mujrimuna anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha, maka janganlah mengira orang-orang yang mujrim itu, orang-orang yang berdosa itu, bahwasannya kami akan mengadab mereka dengan dosa-dosa yang mereka tidak mengerjakannya. Tidak mungkin Allah itu membalas atau memberikan hukuman yang mereka tidak kerjakan, karena semuanya sudah ada catatannya ya. Baru kalau kita di dunia itu serba banyak kesalahannya ya. Kita punya karyawan, mungkin ada karyawan yang melanggar, banyak pelanggaran ya, umpamanya 10 pelanggaran yang tercatat cuma 2 karena tidak dicatat atau di luar pengawasan kita. Sedangkan kita di sisi Allah itu setiap detik kita, baik itu qalil, katsir, khair, syar, sedikit, banyak, baik, buruk, semuanya dicatat lengkap ya. Jadi ya, jangan disamakan dengan catatannya manusia ya. Allah punya malaikat ya, yang mukramun, yang dimuliakan, malaikat yang tugasnya mencatat amal-amal kita. Wala yahsabu annahu yudhi'u min a'malihim syai', dan janganlah mereka itu mengira bahwasanya Allah menyia-nyiakan amal-amal mereka, meskipun sedikit ya. Kita punya amalan yang baik meskipun sedikit Pak ya, meskipun cuma senyuman, meskipun cuma zikir, meskipun cuma ya menghilangkan yakni kotoran di jalan atau gangguan di jalan, meskipun kita hanya membantu mengangkatkan barang mungkin ya ke kendaraan orang yang membutuhkan, mungkin hanya kita membantu orang yang fakir miskin, hal-hal sekecil apapun, Allah la yudhi', Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Au yansa minha mithqala dzarrah, atau Allah lupa darinya itu meskipun mithqala dzarrah, meskipun sebiji sawi ya. Atau ada juga yang mengartikan mithqala dzarrah itu yakni sebiji atom ya. Seperti apa biji atom itu? Ada juga yang mengartikan seperti, kalau panjenengan pengen tahu seperti apa biji atom itu, kalau lihat cahaya ya, cahaya matahari masuk ke dalam rumah kita, lalu ada seperti debu yang terbang itu Pak ya, yaitulah kecilnya dzarrah itu, sampai dia terbang karena memang saking kecilnya ya. Itulah dzarrah itu. Sekecil itu Allah catat, Allah tidak lupa ya. Beda dengan kita sudah itu nggak usah dihiraukan umpamanya itu
Itu seringnya manusia di dunia. Yang baik, yang sedikit, itu yang baik, yang buruk, sedikit itu biasanya dilupakan. Kama qala ta'ala, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman berkenan dengan yakni pernyataan tadi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, dan Alkitab, catatan amal kita itu diletakkan. Fataral mujrimina musyfiqin, maka kamu akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa itu musyfiqin, ketakutan. Kenapa? Mimma fi, karena catatan yang ada di dalamnya itu. Ya. Jadi mereka itu, orang-orang mujrim itu sangat ketakutan ketika melihat buku catatan mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ya wailatana, aduhai celakanya kami, sangat celaka kami ini. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan yang saghir, tidak meninggalkan yang kecil, wala kabir, tidak pula yang besar, illa ahsaha, kecuali ada catatannya. Kitab apa ini? Tidak percaya, setengah percaya setengah tidak, tapi ya nyata ternyata. Jadi mereka sendiri itu ketika di akhirat mereka terkaget-kaget, mereka yakni tercengang-cengang, mereka sampai setengah percaya setengah tidak percaya. Mereka mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Kok bisa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan sama sekali yang kecil maupun yang besar, kecuali semua ada catatannya. Ya. Jangan sampai menyesalnya di akhirat. Ya. Sekarang sudah dikhabarkan oleh Allah, nanti ada yang namanya penyesalan seperti ini. Ya. Jangan kagetnya di akhirat. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati ma'amilu hadira, apa yang telah mereka kerjakan itu hadira, datang, hadir, datang, dan ada semua, tertulis. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak mendolimi seorang pun sama sekali. Ya, tidak ada itu pilih kasih, itu tidak ada. Ya, kalau ya berhak mendapatkan ya balasan surga ya surga, yang berhak mendapatkan balasan neraka ya neraka. Tidak ada Allah itu mendolimi seorang pun. Ya, Allah tidak pernah mendolimi seorang pun. Fadhuku, lalu setelah mereka ya dimasukkan ke dalam neraka dan dipersaksikan, diperlihatkan catatan mereka itu, ya Allah mengatakan fadhuku, rasakanlah, ya, oleh karenanya rasakanlah ayyuhal mukadzibun, wahai orang-orang yang mendustakan, hadzal adzabal alim, rasakan hadzal adzabal alim, siksaan ini, wal khizyad daimi, wal khizyad daima, dan kehinaan yang selamanya. Ya, berkali-kali sering kami sampaikan berkenan dengan siksaan di dalam neraka. Siksaan di dalam neraka yang paling menyakitkan adalah diantaranya ini adalah ucapan fadzuku, ya, rasakan. Meskipun ini hanyalah ucapan, tapi ini adalah ucapan yang sangat menyakitkan bagi orang yang sedang kesusahan. Berkali-kali kami sampaikan, kami berikan perumpamaan ketika panjenengan susah, jatuh dari sepeda motor umpamanya atau kecelakaan, terus ada orang rasain syukur, gitu. Panjenengan gimana rasanya?
Lebih sakit mana ketika panjenengan jatuh tidak ada orang yang ngomong seperti itu, jatuh sendiri tidak ada orang, dengan jatuh ada orang terus tiba-tiba ngomongnya seperti itu. Jadi sudah jatuh ketiban tangga katanya. Sudah jatuhnya sudah sakit. Kalau saya lebih milih jatuh sendiri tidak ada orang. Pernah pulang dari ngajar sini siang sampai turun Suramadu ngantuk, nabrak trotoar tapi tidak ada orang, jadi tidak malu. Lihat kanan kiri tidak ada orang, jadi sakit yes dirasakan sendiri. Pernah juga yang sama dengan itu, pulang juga ngantuk, jatuh ketemu orang nyelamatin, maksudnya bantu sambil ngomel. Kalau ngantuk tidur mas. Jadi itu ya namanya sudah terjadi baru diomelin, itu apa, menyakitkan gitu kan. Jadi kalau panjenengan ya melihat atau ketemu orang kena musibah itu sudah jangan dimarahin, fokus saja dibantu, nanti selesai baru dikasih tahu, jangan apa namanya dimarahin. Makanya jangan ngebut-ngebut. Percuma sudah jatuh. Jadi dinasehatinya setelah mungkin dirawat gitu ya. Dan ini ditimpakan kepada orang-orang ahlun nar. Allah berfirman fadzuqu, rasakan ya, rasain gitu ya. Falan nazidakum illa adzaba. Bukan hanya rasain tapi falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak menambah kecuali siksaan. Oh. Ini lebih berat lagi. Sudah rasakan, kami tidak menambah kepadamu kecuali siksaan. Ini apa? Mendonkan kita ya. Kalau kita umpamanya dapat hukuman umpamanya ya, dari atasan kita. Ya, rasakan, setelah itu ngamuk, setelah itu dimaafkan. Itu seneng kita. Wis enggak apa-apa, dimarahin, setelah dimarahin mungkin sudah selesai. Ini ndak ya. Ini bagi alunar itu Allah berfirman fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan, kami tidak menambah kepada kamu kecuali apa? Kecuali siksaan. Bukan setelah saya hukum ini, setelah saya bakar ini, kamu saya bebaskan. Enggak. Tapi apa? Falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak menambah sama kamu kecuali siksa. Ya, fakulla waqtin wahinin yazdadu adzabuhum. Setiap waktu, setiap saat yazdadu adzabuhum, bertambah adabnya, bertambah siksanya mereka itu. Jadi tidak berkurang malah nambah. Ini ya wal'iyadu billah. Kalau di dunia kan kadang kita itu punya perasaan gitu kan ya. Punya perasaan gitu, kalau menghukum setelah itu ya diringankan gitu ya. Kalau neraka itu sudah disetel seperti itu ya, neraka itu sudah disetel seperti itu, tidak ada kasihan ya, tidak ada dikasihani. Bagaimana mereka dikasihani ya, ketika di dunia mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wal'iyadu billah. Wa hadhil ayatu asyaddul ayat, loh, dikatakan oleh mufassir. Dan ayat ini adalah asyaddul ayat, ayat yang paling sangat, paling berat, paling besar fi syiddati adabi ahlin nar, pada beratnya siksaannya ahlun nar. Loh, dikatakan oleh mufassir ayat ini fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, ini adalah asyaddul ayat, paling beratnya ayat fi syiddati adabi ahlin nar, di dalam beratnya siksaan apa? Ahlun nar ya. Ini adalah ayat yang paling memberatkan mereka. Jadi firman Allah fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, ini adalah siksaan yang paling berat bagi mereka. Karena apa? Kalau siksaan ya sekedar siksaan, selesai siksaan ya, maksudnya siksaan datar ya, yakni daim ya,
lurus datar. Tapi dengan firman Allah, fadzuku, rasakan, falan nazidakum illa adzaba, kami tidak menambah kecuali siksa. Berarti siksanya terus bertambah. Sehingga ya dikatakan oleh mufassir, ya, oleh Syekh Sa'di, hadhil ayat asyaddul ayat, ya, fi syiddati adzabi ahlin nar. Ayat ini adalah ayat yang paling berat didengar oleh yakni penduduk neraka. Ayat yang paling berat dari siksaan-siksaan yang berat yang mereka dapatkan. Jadi ucapan atau firman Allah, fadzuku falan nazidakum illa adzaba, ini adalah hal yang paling berat mereka rasakan. Ajaronallahu minha, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari siksaan api neraka tersebut. Ajaronallahu minha, ajaronallahu minha. Kurang berapa menit? 8 menit. Beneran? Tambah malam ya? Berarti jam 7 belum ada. Tanya jawab ya. Monggo tanya jawab. Nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai ada sebagian kiai yang menanamkan kepada murid-muridnya bahwa kalau masuk neraka dengan ridho Allah, nerakanya tidak panas. Itu bagaimana? Jadi murid-muridnya itu nggak takut, nggak ada yang takut karena mereka merasa kalau masuk neraka itu tidak diridhoi Allah, tidak akan panas. Tidak panas. Yang satu benar. Baik, barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, gimana dengan doktrin ya dari kiai atau tokoh lah, atau siapa saja, atau orang gitu ya, kepada murid-muridnya, bahwasannya kalau kamu masuk neraka dengan ridho Allah, maka tidak akan panas neraka tersebut ya. Ini adalah pernyataan dusta ya, bohong ya. Jadi fulan tadi atau guru tadi itu harus bertobat dengan ucapannya, harus dia menyatakan ya, klarifikasi ucapannya tersebut itu adalah kedustaan yang sangat besar. Ini bahaya, ini bahaya. Tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya dari Al-Quran yang mendukung pernyataan tersebut. Tidak ada hadis yang mendukung pernyataan tersebut. Nabi saja tidak pernah ngomong seperti itu. Nabi saja tidak pernah bilang kepada sahabat, sahabat, kamu masuk neraka tidak apa-apa, kalau Allah ridho neraka itu tidak akan membakar kamu. Enggak ada itu, sekelas Nabi, sekelas sahabat, sekelas ulama tidak ada. Nah ini pernyataan seperti ini, entah apa dasarnya, alasannya apa, tujuannya untuk apa. Terus pernyataan ini juga selain secara dalil tidak ada, secara akal tidak masuk akal. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ya sesuatu yang berkebalikan? Itu tidak akan mungkin ya. Bagaimana Allah menyatakan di dalam banyak ayatnya, Nabi di dalam banyak hadisnya tentang surga itu adalah satu yang nikmat dan neraka itu adalah satu yang panas, terus menjadi kebalikannya, surga menjadi panas, neraka menjadi tidak panas. Ini adalah satu kontradiksi. Kalau begitu tidak usah ada neraka, tidak usah ada surga. Kalau neraka dijadikan tidak panas, tidak menyiksa, namanya neraka itu menyiksa ya. Entah apa alasannya, meskipun alasannya diridhoi oleh Allah. Makanya ini kontradiksi. Bagaimana mungkin Allah ridho lalu Allah masukkan ke dalam neraka? Ini kontradiksi. Kalau Allah ridho, konsekuensinya Allah masukkan ke dalam surga. Untuk apa
Allah memasukkan ke dalam neraka tidak panas. Ya, umpamanya orang tersebut baik, terus Allah masukkan ke dalam neraka tapi tidak panas. Dia dapat apa? Siksa tidak dapat, kenikmatan tidak dapat, terus dapat apa? Ada orang mukmin masuk neraka tidak panas, dapat apa dia? Siksa tidak dapat, nikmat tidak dapat. Itu secara akal. Dan sama seperti ya, ketika kita mengatakan kepada ya saudara kita atau kepada manusia, ini sesama manusia saja, panjenengan tidak akan mungkin percaya. Pokoknya saya suruh ke Mas Furqon, ke Ustadz Furqon, Mas Furqon, tolong kamu nyemplung ke api yang besar itu. Kalau Allah ridho kamu tidak mungkin kepanasan. Panjenengan percaya ndak? Oh, panjenengan dibayar berapa juta pun tidak akan percaya. Terus kenapa kalau kiainya yang ngomong kok jenengan percaya? Apa bedanya saya dengan kiai tersebut? Apa bedanya api di dunia dengan api di neraka? Malah lebih bahaya api neraka. Yang di dunia ini apinya jelas-jelas nyata. Ya, sudah bisa dirasakan, ada di hadapan kita, bisa dibuktikan. Ya, panjenengan wis rajin sholat, jadi orang yang diridhoi oleh Allah. Jenengan jadi orang yang sesoleh apapun panjenengan. Niatkan panjenengan nyoba nyemplung ke dalam api, ada api berkobar, jenengan nyemplung. Saya ini kan dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Panas enggak kira-kira? Jenengan bukan Nabi Ibrahim. Jenengan bukan Nabi Ibrahim, dan tidak ada hajat untuk itu. Nabi Ibrahim didinginkan api itu ada hajat untuk membuktikan kepada ya, yakni rival dari dakwah Nabi Ibrahim, ya, yakni ya Namrud dan orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita hajatnya apa? Terus panjenengan percaya kepada perkataan kiai tersebut, tidak apa-apa masuk neraka asal diridhoi oleh Allah, lalu tidak panas, itu hajatnya apa? Jangan coba-coba, ini masalah surga dan neraka ini, bukan masalah hal yang remeh. Nah, barakallahu fiik. Nanti khawatirnya nyoba seperti itu tidak terjadi beneran. Nah, yang tanggung jawab siapa? Apa kiainya nanti bisa nyelamatin kita? Jangan percaya seperti itu, tidak ada dalilnya. Secara nas tidak ada, secara akal juga nggak masuk akal, dan kontradiksi. Barakallahu fiik. Ada lagi? Tadi dijelaskan bahwa layak diurut Allah tidak Dolim kepada. kemudian di sisi yang lain fazuku falan nazidakum illa adzab. Bagaimana korelasinya? Waalaikum. Ya, jawabannya setelah adzan. Monggo diadzani dulu. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan, bagaimana dengan tafsir tadi dinyatakan la yadlimuhumullah. Ya, Allah tidak mendolimi mereka. Ya, bahkan di akhir ya dari tafsir ya dari ayat ya surah Al-Kahfi ayat 49, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendolimi seorang pun ya. Korelasinya bagaimana, atau bagaimana dengan ayat fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Allah berfirman, rasakan, kami tidak akan menambah kepada kamu kecuali siksaan atau azab. Jadi seakan-akan kontradiksi, seakan-akan di sisi lain Allah itu tidak zalim, di sisi lain Allah mencela ya, atau Allah memberikan ucapan yang berat ya kepada orang yang disiksa, seakan-akan ya menurut orang-orang yang mungkin ya kurang tepat di dalam memahami, seakan-akan
itu adalah kedoliman, ya. Taib, barakallahu fi. Malah ayat ini semakin menunjukkan akan keadilan Allah. Jadi firman Allah, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, kepada orang-orang ahlun nar, kepada yakni orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Ini adalah semakin menunjukkan tentang keadilan Allah, bukan menunjukkan kedoliman Allah. Kenapa? Karena Allah juga berfirman kepada kebalikannya dengan yang serupa. Allah berfirman kepada orang-orang ahlul jannah, kepada orang-orang penduduk surga. Contohnya di dalam surah Al-Hijr, ya. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya, di dalam surah Al-Hijr ayat 46 kalau enggak salah. Masuklah kamu ke dalam surga bisalamin, dengan damai, sukacita, senang, aminin, dan aman. Jadi Allah memberikan apa namanya? Reward, ya, memberikan ucapan selamat, memberikan apa? Ucapan yang memberikan atau menumbuhkan kesenangan, kebahagiaan, ya, yang berlipat-lipat kepada orang yang masuk surga. Begitu juga Allah sebaliknya, kepada orang yang masuk neraka Allah berikan ucapan yang buruk, ya, karena mereka berhak mendapatkan itu. Ahlul jannah juga mendapatkan reward, ucapan selamat yang sangat dari Allah, ya, dan banyak, bukan hanya satu ucapan itu saja. Di dalam banyak ayat Allah memberikan ucapan yang indah kepada ahlul jannah, ya. Sama seperti di dunia, ya, manusia itu kalau kepada orang baik bukan hanya dikasih hadiah, tapi dikasih selamat, ya, selamat, ya, semoga sukses, semoga tambah, ya, sukses, semoga jadi, ya, generasi yang solih dan seterusnya, ya. Ucapan-ucapan seperti itu membahagiakan orang yang mendapatkan hadiah. Sudah dapat hadiah, dapat selamat. Begitu juga kepada orang yang dia melanggar, menentang, itu berhak mendapatkan selain hukuman, mendapatkan ucapan yang seperti itu, ya, sebagai, ya, bentuk, ya, sebagai bentuk bahwasannya Allah sangat benci terhadap tindakan mereka tersebut. Dan kenapa dikatakan semakin menunjukkan keadilan Allah? Allah sudah sampaikan sekarang, kita masih hidup, bahwasannya nanti orang-orang seperti itu ada. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam golongan mereka, sehingga nanti tidak dapat ucapan seperti itu. Jadi ucapan seperti itu sudah Allah sampaikan sekarang lewat, ya, lewat firman Allah di dalam Al-Quran yang bisa kita baca setiap hari, ya. Sehingga ini menunjukkan kasih sayang Allah. Jangan sampai kita mendapatkan, ya, laum. Al-laum itu adalah ucapan hinaan dari Allah yang seperti itu, ya. Jadi itu semakin menunjukkan keadilan Allah, bukan kedoliman Allah. Kalau kepada yang baik Allah beri surga dan ucapan selamat, begitu juga kepada ahlun nar Allah berikan neraka dan ucapan yang cela, ucapan celaan, ya, ucapan celaan. Dan itu adalah haknya Allah, ya. Allah itu la yus'al amma yaf'al, tidak ditanya, ya, tidak ditanya apa yang Allah kerjakan. Seandainya umpamanya tidak ada alasan lain, ya, kita tidak punya alasan, kenapa ya Allah kok bisa bilang seperti itu kepada ahlun nar, itu terserah Allah. La yus'al amma yaf'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Wahum yus'alun, kita yang ditanya, ya. Kalau kita ditanya wajar, kita makhluk. Kalau Allah Tuhan kita, kenapa ya Allah? Tapi yang jelas Allah itu adil, sudah. Allah itu adil,
Ya, Allah punya nama Al-Adilu, yang maha adil. Allah tidak punya nama Al-Zalimu, tidak ada. Nama Allah yang husna itu tidak ada, Al-Zalimu tidak ada. Yang jelas Al-Adilu itu ada. Dan mungkin kalau kita sudah berpikir keras umpamanya tidak bisa, ya berarti otak kita yang belum sampai tentang keadilan Allah itu. Nggih, monggo terakhir. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait surga dan neraka, Ustaz. Nggih. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya setiap amalan itu yang dihitung akhirnya atau penutupnya. Kalau kita membaca kisahnya, ada seorang sahabat yang mati bunuh diri. Itu apa kira-kira penyebabnya? Bukankah para sahabat itu kan seharusnya imannya kuat? Kenapa sahabat yang ikut perang bersama Nabi, kemudian sholat bermakmum kepada Nabi, berteman dengan sahabat Abu Bakar dan Umar, tapi bisa mati bunuh diri? Apakah memang besarnya godaan setan atau memang ini bagian dari takdir? Saya jaga bertanya. Baik, barakallahu fi. Nah, ini kalau sudah bertanya kenapa ini, ya. Baik, barakallahu fi. Jadi pertanyaan kenapa itu untuk suatu yang sudah terjadi itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya. Tapi mungkin yang dimaksud kenapa itu hikmahnya apa? Begitu ya. Kalau panjenengan bertanya kenapa Adam itu turun dari surga, kurang soleh apa Adam itu kok bisa kebujuk sama setan sama iblis, padahal tahu sekali Adam itu musuhnya itu adalah iblis, kok bisa kebujuk? Dan padahal larangannya cuma satu, padahal larangannya jangan dekat-dekat atau makan ya buah tersebut. Larangannya satu, tidak banyak, tidak kayak kita. Kok bisa? Jadi kenapa itu? Ya. Jadi kalau nanya kenapa, ya itu tidak bisa. Tapi kalau hikmahnya apa, bisa. Kalau hadis yang panjenengan sebutkan tadi, ya, itu sebenarnya bunyi hadisnya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Tapi jangan sampai salah paham. Bukan berarti kalau ya dari dulu beramal terus tidak dihitung yang dulu-dulu. Dihitung selama panjenengan muslim, baligh, mukallaf. Ya. Tapi maksud dari hadis tersebut adalah ketika orang itu ya umpamanya di masa mudanya kafir, ketika tuanya muslim, masuk Islam, maka yang dilihat sudah muslimnya itu ya, muslimnya itu, sudah kafirnya yang dulu-dulu itu tidak dihitung. Terus ketika dia mudanya muslim sampai tuanya muslim, apa korelasi dengan hadis tersebut? Adalah ketika seseorang itu ya, ketika seseorang itu di masa mudanya ahlul maksiyah, maka jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah, karena Allah itu melihat akhirnya. Ya. Belum selesai, belum final. Ya. Belum final. Sebaliknya, ketika seorang itu di masa mudanya ahlu ta'ah, ya, dia ahlul ibadah, ahli ibadah, jangan bangga diri. Karena yang Allah lihat akhirnya, bisa jadi dia jatuh ke dalam ya kemungkaran, kemaksiatan. Selama dia muslim dari mudanya sampai akhir hayatnya tetap dihitung semua. Ya. Hadis tersebut hanya mengingatkan kepada kita
bahwasannya kita itu finalnya itu di akhir, bukan di tengah. Dan kita tidak tahu finalnya kapan. Itu masalahnya. Finalnya kapan? Akhir hidup kita itu kapan? Jadi jangan pernah merasa ada di tengah terus. Ini masih lama. Saya masih umur umpamanya 40 tahun. Kata Nabi, bawa Nabi. Ya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Nabi bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70. Itu bukan begitu memahami hadis tersebut. Kebanyakan umatku, umumnya umat saya itu antara 60 sampai 70. Itu hadis tersebut dipahami seperti itu. Tapi salah paham. Salah pahamnya apa? Pasti umurnya umatnya Nabi Muhammad itu kalau enggak 60 ya antara 60 sampai 70. Karena salah paham terhadap apa? Hadis ya. Jadi merasa aman-aman saja karena 40 masih 20 tahun lagi. Ternyata besoknya meninggal. Waliyadu billah. Nah, jadi tentang pertanyaan tadi ya tidak ada yang tidak ada yang mustahil ya, sahabat bunuh diri ya akhir hidupnya adalah kekufuran. Karena apa? Bunuh diri itu adalah perbuatan kufur ya, perbuatan kufur ya. Jadi itu akhir hidupnya ya. Jadi tidak perlu bertanya kenapa, tapi hikmahnya apa? Hikmahnya menunjukkan bahwasanya kita semua ini tidak ada yang merasa aman. Kalau sekelas sahabat saja seperti itu, apalagi kita di bawahnya. Jangan pernah merasa aman dengan dengan fitnah ya, dengan fitnah ya. Bahkan Nabi itu bersabda ya, takutlah kalian terhadap suatu masa ya, yang mana fitnah itu terjadi. Seseorang itu pada pagi harinya ya asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi harinya mukmin, sore harinya sudah apa? Kafir. Ya. Wa amsa mu'minan wa yusbih kafiran. Sore harinya masih mukmin, masih ngaji, masih sholat. Besok paginya sudah pindah agama. Itu ada fitnah seperti itu. Nggak usah heran. Yang perlu kita adalah mewaspadainya ya. Jadi itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa-masa kita, masa-masa fitnah ya. Apalagi sudah mendekati akhir zaman. Waliyadzubillah. Ini itu saja. Barakallahu fiik ya. Sudah malam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.